Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian. Apa urgensinya kita belajar tentang dalailun nubuwah? Ya, urgensinya di antaranya tentu semakin menambah keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan kenabian beliau. Ya, namanya syaitan kadang datang menggoda, membuat ragu, maka dengan belajar dalailun nubuwah maka iman semakin bertambah dan kita dituntut untuk beriman kepada Muhammad adalah seorang rasul. Di antaranya dengan belajar dalailun nubuwah. Kemudian juga untuk membantah orang ateis dan juga para ahlul kitab yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh ilmu karena bisa bantah dengan dalil-dalil aqliyah, karena dalil-dalil atau bukti-bukti kenabian dalailun nubuwah banyak juga yang akliyah, yang rasional ya. Yang rasional, ketika kita berhadapan dengan orang-orang ateis, mereka selalu menuntut sesuatu yang rasional. Maka dengan mempelajari dalailun nubuwah kita bisa membantah mereka yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ahlul kitab, kita bisa membantah mereka. Yang ketiga adalah dengan belajar dalailun nubuwah kita semakin cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena di antara sebagian dalailun nubuwah adalah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mempelajari bukti-bukti kenabian tersebut, kecintaan kita kepada Nabi semakin bertambah dan cinta kepada Nabi adalah ibadah. Cinta kepada Nabi adalah ibadah. Bahkan Rasulullah SAW berkata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya dan daripada seluruh manusia. Dan yang keempat, banyak buku-buku terkait hal ini ditulis oleh para ulama. Saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di antaranya kitab-kitab terdahulu seperti Dalailun Nubuwah lil Firyabi wafat 301 Hijriah. Kemudian Tathbit Dalailin Nubuwah Al-Qadhi Abdul Jabbar wafat 415 Hijriah. Kemudian Dalailun Nubuwah li Abi Nuaim Al-Asbahani wafat 430 Hijriah. Abu Nuaim Al-Asbahani 430 Hijriah. Kemudian Dalailun Nubuwah lil Baihaqi, ini yang paling masyhur. Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah wafat 458 Hijriah. Dalailul I'jaz Al-Jurjani wafat 471 Hijriah. Dalailun Nubuwah Ismail Al-Asbahani wafat 535 Hijriah. Dan terlebih lagi tentang mukjizat Al-Qur'an, buku-buku khusus ya. Ya, seperti Mu'tarakul Aqran kalau enggak salah karya As-Suyuti, dan banyak tentang khusus dalail atau i'jaz Al-Qur'anul Karim khusus. Karena di antara dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian ada Al-Qur'an. Al-Quran dibahas lagi secara spesifik dalam banyak buku, buku zaman dahulu maupun buku zaman sekarang. Ya, saya sempat ceramahkan dalam YouTube, bisa dilihat judulnya Keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran saya sebutkan sisi-sisi mukjizat Al-Quran. Apa saja sisinya? Banyak, puluhan sisi mukjizat Al-Quran. Ya. Ini semua menunjukkan penting bagi kita untuk mempelajari dalailun nubuwah. Ya, dalailun nubuwah. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu, dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi dalail itu jamak dari dalil. Dalil artinya bukti atau tanda. Jamaknya dalail atau adillatun nubuwah ya. Tidak terbatas pada mukjizat saja sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian ahlul bidah. Ternyata dalailun nubuwah itu sangat banyak sekali ya. Bahkan boleh kita katakan setiap ayat dalam Al-Quran ada bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran saja kalau kita bahas dalil kenabian itu sangat banyak, mukjizatnya sangat banyak. Tapi kita hanya menyampaikan pada kesempatan kali secara global poin-poin penting tentang dalailun nubuwah. Baik, kita lanjutkan.
Berikutnya model bukti-bukti kenabian ya. Bukti-bukti kenabian ada beberapa, di antaranya sebelum kenabian disebut dengan irhasat an-nubuwah. Irhasat nubuwah itu tanda-tanda bukti-bukti bahwasanya akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya misalnya kejujurannya ya, kejujurannya. Kita tahu kaum musyrikin Arab mereka menggelari Nabi dengan Al-Amin. Mereka menggelari Nabi dengan Al-Amin. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika mereka sedang berselisih tentang pembangunan Ka'bah, siapa yang meletakkan Hajar Aswad ketika mereka merenovasi Ka'bah ketika usia Nabi 35 tahun, mereka berselisih, hampir mereka saling menumpahkan darah. Akhirnya mereka mengatakan, kita serahkan perselisihan kita, keputusan kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram lewat Babu Safa. Ternyata yang datang ketika itu Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW. Langsung mereka berkata, Ja'anal amin atau atanal amin, radina bil amin. Ya. Bahwasanya telah datang kepada kita Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya, dan kita ridha dengan keputusannya. Akhirnya Nabi pun beri keputusan, yaitu Nabi mengatakan gelar kain, kemudian Hajar Aswad taruh di tengah-tengah, kemudian mengangkat barang-barang sehingga tidak usah bertengkar, kemudian Nabi yang letakkan di posisi Hajar Aswad. Ini artinya mereka mengakui Nabi SAW adalah Al-Amin, mereka gelari. Nabi tidak pernah berbohong. Makanya ketika Nabi SAW ya, karena mereka mempercayai tentang amanahnya Nabi, maka orang-orang musyrikin dahulu kalau mereka punya amanah, punya barang wadiah, mereka titip ke mana? Ke Nabi SAW. Mereka titip ke Nabi. Bahkan ketika Nabi SAW sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi, mereka masih tetap nitip barang-barang mereka kepada Nabi SAW. Sampai ketika Nabi berhijrah, Nabi tidak bawa lari barang-barang tersebut. Nabi tugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan amanah-amanah, wadiah-wadiah kepada pemiliknya selama 3 hari. Setelah Ali bin Abi Thalib bagi-bagi kembali, baru Ali bin Abi Thalib hijrah nyusul Nabi SAW. Artinya mereka di siang hari sampai mengatakan Muhammad pendusta, tapi mereka nitip barang kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini bukti bahwasanya mereka tetap mengakui kejujuran Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika turun firman Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat terdekat, maka Rasulullah SAW naik di Jabal Safa, kemudian Rasulullah mengatakan, ya sabbahah, mari berkumpul semua keluarga Nabi berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ara'aitum law akhbartukum anna khailan ala safihi hadzal jabal. Ya, akuntum musaddiqiyya, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian wahai kaum Quraisy bahwasanya di balik gunung ini, di lereng gunung ini ada kelompok berkuda, ya. Pasukan berkuda ingin menyerang kalian. Kalian tidak lihat sekarang di belakang gunung. Saya bilang kalau di belakang gunung ada pasukan berkuda ingin menyerang kalian. Kalian membenarkan aku? Kata mereka, tentu ya Muhammad. Ma jarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah sekalipun menangkap kau dusta, sekalipun enggak pernah. Ma jarrabna alaika ila sidqa, dan kami tahu engkau selalu jujur, pasti kami benarkan. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, fa inni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid. Maka kalau begitu saya ingatkan kepada kalian, saya ingatkan akan adanya azab yang pedih jika kalian tidak beriman kepada hari akhirat, kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ketika itu mereka dengan serta-merta mengatakan, ma jarrabna alaika kadziba, kami tidak pernah mengetahui kau dusta meskipun sekalipun. Ya, taib. Ada ayat-ayat yang mengisyaratkan akan ini. Artinya kaum musyrikin tahu siapa Nabi sejak kecil. Seperti dalam surat Yunus ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun." Katakanlah wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak, aku tidak akan bacakan Al-Qur'an kepada kalian dan Allah tidak akan beritahukan Al-Qur'an kepada kalian. Artinya saya ini bukan keinginan saya untuk jadi nabi, tapi Allah yang suruh saya untuk menyampaikan apa? Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah berdalil, faqad labistu fikum umran min qabli. Bukankah saya sudah tinggal lama bersama kalian? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang nabi secara logika, secara rasional. Nabi selama 40 tahun tidak pernah mencari kenabian.
Dan mereka kenal betul Nabi. Nabi tinggal bersama mereka. Makanya Nabi Allah mengatakan faqad labistu fikum umuran. Bukankah engkau faqad labistu fikum umuran, bukankah engkau telah tinggal bersama mereka? Ya, faqad labistu fikum umuran, bukankah aku telah tinggal bersama kalian berapa lama? 40 tahun aku tidak pernah menyerukan tentang apa? Kenabian. Kalian tahu saya tidak pernah ngomong tentang kenabian sama sekali. Tidak pernah isyarat tentang kenabian. Kalian tahu saya tidak pernah bohong sekalipun. Faqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Allah berfirman, am lam ya'rifu rasulahum wa hum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka lantas mereka mengingkari? Mereka kenal betul siapa Muhammad ini. Dia bukan orang gila, dia bukan pendusta. Kalian sudah kenal Muhammad. Ini dalil yang sangat jelas secara rasul bahwasanya Muhammad bukanlah pendusta, ya. Karena dia pernah hidup bersama kalian di tengah-tengah kalian. Kemudian kalian kan tahu Muhammad selama dia hidup dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia tidak pernah kontak dengan para ulama, asal memang tidak ada ulama di kota Mekah. Tidak ada pakar sejarah, tidak ada pakar Alkitab, tidak ada pakar Taurat, tidak ada. Tidak ada. Muhammad tidak pernah kontak dengan mereka sama sekali. Kalian tahu Muhammad kehidupannya seperti apa. Kok tiba-tiba bisa menyampaikan Al-Quran yang isinya tentang masa lalu, tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Faqad labistu fikum umuran, bukankah aku pernah tinggal bersama kalian? Jadi maksudnya ini bukan Rasulullah mengadakan, ini perintah Allah. Makanya Rasulullah ngaku saya Nabi. Seandainya orang mau jadi Nabi pasti ada. Kalau sudah rencana sejak lama, dia udah mulai sedikit-sedikit bicara, nyinggung-nyinggung, touch underwater ya. Nggak ada. Tiba-tiba saya Nabi. Saya kan pernah tinggal sama kalian. Pernah dapati saya bohong? Nggak pernah. Pernah saya begini? Pernah saya begini? Nggak pernah. Pernah saya bicara kenabian? Nggak pernah. Pernah saya belajar ilmu kepada pendeta, rahib? Nggak ada. Pernah saya belajar sama ahli astronomi, sama ahli kimia, ahli biologi sebelumnya? Nah, Al-Quran isinya macam-macam ilmu. Dari mana kalau bukan dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini logika sederhana. Makanya saya pernah lihat di YouTube seorang pendeta Yahudi atau seorang Yahudi, dia mengatakan ini yang menjadi masalah. Muhammad ini tinggal di Mekah, istilahnya di kampung, tidak pernah kontak, tapi ternyata dalam Al-Quran ada berita tentang masa lalu. Ini tidak mungkin kecuali wahyu dari Allah, dia bilang gitu. Cuma dia tidak beriman, ini nabinya orang Arab. Tetap tidak beriman karena Muhammad nabinya orang Arab, nabinya Yahudi, Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia bilang ini tidak mungkin kecuali ada wahyu, karena tidak mungkin Muhammad tinggal di kota seperti itu tahu-tahu bicara tentang banyak hal. Tiba-tiba ada ledakan informasi dalam otaknya kemudian bisa disampaikan seperti itu, enggak mungkin. Namanya belajar kan harus bertahap, ya enggak? Tiba-tiba dia bisa bicara gini, macam-macam dan benar semua. Laqad labistu fikum umuran. Bukankah aku pernah tinggal di tengah-tengah kalian dalam waktu yang lama? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Demikian juga dalam ayat yang lain, misalnya dalam surat Saba 46, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru, ma bi sahibikum min jinnah, in huwa illa nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid." Katakanlah, aku hanya menasihati kalian wahai orang-orang kafir Arab dengan satu nasihat saja. Kalian berdirilah karena Allah. Coba renungkan. Jangan terikut dengan tuduhan Muhammad gila, Muhammad gila. Sekarang coba kalian berpikir, boleh berdua saling diskusi, benar-benar tulus mencari kebenaran, atau sendirian berpikir. Coba kalian berpikir, ma bi sahibikum min jinnah. Sungguhnya teman kalian ini disebut sahib karena Nabi tinggal bersama mereka. Dia bukan orang gila. Apa orang gila seperti ini? Kalian kenal dia sejak kecil. Kalian tahu bagaimana akhlaknya, kalian puji-puji, kalian bergelar dengan alamin. Dia bukan orang gila. Kalian renungkanlah, apakah orang gila perkataan seperti ini? Ya. Dia hanyalah pemberi peringatan. Wa ma bi sahibikum bimajnun. Sungguhnya kawan kalian tersebut yang pernah tinggal bersama kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang gila. Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min kitabin min qablihi wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Engkau tidak pernah membaca sekalipun sebelumnya dan kau tidak bisa pernah menulis sebelumnya. Kalau seandainya kau bisa baca, bisa tulis, maka orang-orang yang ragu akan meragukanmu. Ahlul batil akan meragukanmu. Allah mentakdirkan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai beliau meninggal, enggak bisa baca, tidak bisa tulis. Sehingga sarana dia untuk mencari ilmu enggak ada. Dia di kampung Badui, gampangannya. Tidak pernah main-main ke Persia, Romawi, ketemu Cleopatra, enggak pernah. Ketemu siapa enggak? Ketemu The Great Alexander apa enggak ada. Dia di kampung.
Tidak bisa baca, tidak tulis. Kalau ada buku datang mungkin dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak pernah berguru kepada siapapun, tidak pernah ketemu rahib, tidak pernah pendeta, tidak pernah ketemu ahli sejarah. Tahu-tahu dia berbicara dengan ledakan informasi yang luar biasa. Maka ini dalil yang sangat rasional bahwasanya dia adalah seorang apa? Nabi. Baik. Ini contoh bahwasanya dia adalah seorang nabi. Kemudian yang berikutnya, artinya Rasulullah jujur, tidak pernah berdosa. Ini kalau Nabi pernah bohong sekali saja. Ente pernah bohong dulu. Jangan bohong lagi sekarang ini. Enggak, yang dulu saya sudah tobat. Enggak ada. Pasti kau bohong lagi ya. Rasul tidak pernah bohong sama sekali. Yang kedua di antaranya, tentunya ini tidak rasional, tapi berdasarkan hadis seperti ada batu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la arafu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la arifuhu al-an." Saya kenal satu batu, ada batu di kota Mekah sering mengucapkan salam kepada saya. Kalau Rasulullah lewat, "Assalamualaikum ya Muhammad." Rasulullah lewat, "Assalamualaikum ya Muhammad." Kata Rasulullah, saya masih tahu batu itu. Dulu sebelum qabla an ub'ats. Inni la a'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la ariful han. Saya tahu ada batu yang dulu sering ucapkan salam kepada saya sebelum saya diutus menjadi seorang nabi, dan sekarang saya tahu dia di mana batu tersebut. Kemudian juga di antaranya Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Sampai Nabi ketika tawaf dalam hadis yang sahih bersama Zaid bin Harithah, itu budak Nabi atau anak angkat Nabi SAW. Nabi tawaf ada patung Isaf dan Na'ilah. Orang-orang musyrikin kalau tawaf mereka usap Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah adalah dua pemuda-pemudi, kalau enggak salah dari kabilah Jurhum, yang mereka berzina dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, kemudian Allah rubah mereka menjadi batu, ya, seperti maling kundang versi kita ya. Jadi batu, maling kundang benar? Ya, benar tidak Allah alam ya. Jadi batu, kemudian lama-lama dikeluarkan untuk sebagai pelajaran bagi manusia. Lihat nih ada orang berzina dirubah oleh Allah jadi apa? Batu. Lama-lama disembah. Disembah. Akhirnya orang kalau tawaf diusap atau sa'i diusap dua patung tersebut. Nah, Nabi ketika tawaf, Zaid bin Harithah lihat orang-orang usap, dia juga ikut usap. Rasulullah bilang, "Jangan." Dia coba lagi, "Jangan." Saya kan dibilang jangan. Rasulullah padahal belum jadi nabi, tapi Rasulullah SAW tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian di antaranya ketika Rasulullah SAW berhaji, ini menakjubkan, Ahlul Humus, yaitu orang Quraisy, penduduk asli kota Mekah, mereka ketika haji berkeyakinan kita tidak perlu ke tanah halal. Sehingga mereka kalau wukuf tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukufnya di tanah haram, yaitu di Muzdalifah. Kecuali orang-orang Arab dari kabilah lain. Kabilah lain mereka ke tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Adapun Ahlul Humus, Nahnul Humus, yaitu Ahlu Makkah, kami penduduk asli kota Mekah, kami tidak mau ibadah haji di tanah halal. Kami ingin tetap di tanah haram. Sehingga semua kabilah wukuf di tanah Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah atau di tanah haram. Tiba-tiba Nabi, belum jadi Nabi, ternyata Nabi ikut orang-orang. Dia wukuf di Arafah. Maka Jubair bin Mut'im mengatakan, kenapa orang ini kok di sini? Bukankah dia dari Humus? Bukan dia orang-orang Quraisy, kenapa dia wukuf bersama kabilah-kabilah yang lain di Arafah? Jadi Allah menjaga Nabi ketika itu, Nabi pun hajinya benar. Meskipun padahal kabilahnya semua wukufnya di Muzdalifah, tapi Nabi ternyata wukuf bersama orang-orang yang lain di padang Arafah, dan itulah yang wukuf sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah menjaga Nabi tidak salah dalam berhaji. Kemudian yang keempat, Nabi SAW tidak pernah terbuka auratnya di hadapan umum. Ya. Dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW sedang mengikuti renovasi Ka'bah bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, karena Ka'bah batu harus dipahat jadi kotak, kemudian dipikul. Ini pekerjaan berat. Pikul batu dari jauh. Ketika panas terik, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib kasih ide, bagaimana kalau engkau angkat izarmu, sarungmu, taruh di pundak supaya tidak menyakitimu ketika memikul apa? Batu. Maka Nabi ikut ide tersebut. Ketika itu telanjang di dekat Ka'bah bukanlah hal yang aneh. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab suka tawaf dalam kondisi apa? Telanjang. Mereka punya bid'ah dalam tawaf. Kalau mereka tawaf, mereka tidak mau pakai baju yang izar dan rida yang sering mereka pakai dalam kegiatan sehari-hari. Kata mereka, baju kami ini sering buat maksiat. Nah, kalau kami tawaf harus pakai baju baru, baju yang tidak pernah kami bermaksiat sebelumnya. Sehingga mereka kalau mau tawaf, mereka harus cari kain ihram baru. Kalau tidak, mereka pinjam dari Quraisy.
Kalau tidak dapat dua-duanya, tidak dapat pinjaman, tidak bisa beli yang baru, mereka tawaf telanjang. Laki-laki sering tawaf telanjang di siang hari, adapun perempuan pinginnya di malam hari supaya tidak kelihatan. Dan kegiatan tawaf telanjang ini berlanjut sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi ketika itu belum bisa haji, Nabi utus Abu Bakar As-Siddiq untuk haji di luar. Untuk beri pengumuman Allah yahujja ba'dal am musyrikun wala yatufanna bil baiti uryan. Abu Bakar kasih pengumuman, tahun depan tidak boleh ada lagi orang musyrik yang haji dan tidak ada boleh orang telanjang yang tawaf di Ka'bah. Artinya, maksud saya di zaman itu telanjang di Ka'bah itu hal yang biasa. Dan Nabi ketika itu ingin bangun Ka'bah, maka Al-Abbas kasih ide, udah angkat aja sarungmu. Kalau Nabi angkat sarung maka akan kelihatan auratnya. Dan Nabi setuju. Ketika Nabi mau angkat, Allah bikin Nabi pingsan. Allah bikin Nabi pingsan. Seandainya Nabi auratnya pernah terbuka, terus Nabi bicara tentang aurat di kemudian hari, Abu Jahal bilang, ente dulu juga terbuka auratnya. Ente juga dulu. Ya. Tapi Allah jaga sehingga Nabi tidak pernah terbuka apa? Auratnya. Demikian datang dalam hadis yang dhaif ya. Nabi SAW juga tidak pernah mendengar musik-musik. Hadis ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Yaitu ketika Nabi SAW sedang mengembala kambing, Nabi cerita, saya mengembala kambing dengan seorang pemuda. Terus ada acara pernikahan di tengah kota. Rasulullah ketika itu masih remaja, dia bilang sama temannya, udah tolong jaga kambing saya mau ikut acara walimah di tengah kota. Ya, sebagaimana pemuda-pemuda yang lain. Kata temannya, silakan. Akhirnya Nabi titip kambingnya, kemudian dia pergi di malam hari, ketika dari kejauhan dia mendengar suara-suara suruling, musik-musikan, Allah jadikan dia pingsan. Sehingga dia tidak sempat ikut acara walimah tersebut. Karena kalau Nabi ikut acara tersebut, ikut joget, nanti Abu Jahal bilang, ente dulu joget-joget sama saya, masa lupa? Jadi Nabi terjaga. Kemudian di antara tanda-tanda kenabian sebelum Nabi diutus adalah kabar tentang Nabi di kitab-kitab suci sebelumnya dan juga kabar dari para pendeta. Kabar dari para pendeta. Ini poin yang cukup kuat ya. Karena kita tahu Nabi SAW disebutkan dalam Taurat maupun di Injil ya. Alladzi tajidunahu ya maktuban indakum fit Taurati wal Injil ya. Ya. Dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf ya. Demikian juga dalam surat As-Saff ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang orang-orang pengikut Rasul yang Nabi dan Ummi yang mereka dapati tertulis di sisi mereka fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Jadi ada termaktub Nabi Muhammad di Taurat maupun di Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang menyuruh kepada mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan seterusnya. Sifat-sifat Nabi disebutkan ya. Jadi dalam Taurat Injil tersebutkan, demikian juga perkataan Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff. Ya, wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus membenarkan Taurat dan aku juga memberi kabar gembira kepada kalian, ada seorang rasul setelahku, namanya siapa? Ahmad. Ya, dan ini terdapat dalam Injil Barnabas dengan jelas, dan sebagian Injil-Injil ya dalam Injil yang diakui juga ada sebagian ya dalam bahasa Suryaniyah kemudian diterjemahkannya keliru ya. Harus datangkan penterjemah yang ahli harusnya. Intinya bukti bahwasanya para pendeta tahu tentang kedatangan Nabi, contohnya tentang kisah Heraklius. Ketika Heraklius mendengar Abu Sufyan lagi di Syam, maka dia panggil, kemudian tanya tentang sifat-sifat Nabi. Dia bilang, saya sudah duga dia akan datang, saya tidak duga dari kalian. Ya. Kalau saya mampu untuk mendatanginya, saya akan datang kepadanya. Dan dia akan menguasai tempat kedua kaki. Dia akan menguasai singgasanaku, kata Heraklius. Demikian juga kisah Salman Al-Farisi mencari Nabi, maka dia berpindah dari satu pendeta ke pendeta berikut. Saya pendeta terakhir mengatakan akan datang Nabi terakhir, sudah zamannya.
dan dia ada di Hijaz, di daerah yang penuh dengan korma. Dari mana? Salman sampai ketemu Nabi. Dia informasi pendeta-pendeta yang punya ilmu tentang Nabi terakhir. Demikian juga orang Yahudi. Orang Yahudi kata Allah, ya'rifunahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Para orang Yahudi yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Jadi Allah gambarkan pengenalan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang detail. Kita kalau punya anak, kita kenal detail enggak? Detail anak ini fisiknya bagaimana, teman-temannya siapa, mainnya di mana, ya. Kapan munculnya, kita tahu tentang anak kita. Allah gambarkan dengan detail. Demikianlah pengetahuan orang Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sengaja untuk tinggal di daerah Hijaz karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut akan berhijrah ke daerah Hijaz yang penuh dengan korma. Maka mereka tinggal di Khaybar dan juga tinggal di kota Madinah. Itu kota yang penuh dengan korma. Oleh karenanya, kalau terjadi perselisihan antara mereka dengan orang-orang penduduk Madinah, Arab, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, mereka sering sesumbar. Kata mereka, sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang kami akan beriman bersama Nabi tersebut dan memerangi kalian, menghabisi kalian. Kalau berkelahi selalu sesumbar gitu. Suku Aus, suku Khazraj, sebentar lagi datang seorang Nabi, mampus kalian. Nanti berkelahi lagi, sebentar lagi datang seorang Nabi bersama kami, habisin kalian. Selalu begitu. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, suku Aus, suku Khazraj berkata, ini bukankah ini yang sering tetangga kita bilang? Akan datang seorang Nabi. Jadi kita beriman dulu sebelum mereka, kita beriman dulu. Justru suku Aus, suku Khazraj dapat ceramah dari Yahudi. Sehingga mereka paham, inilah Nabi yang mereka nanti-nantikan. Kata Allah, "Falam wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Sebelumnya mereka selalu sesumbar untuk mengalahkan orang-orang kafir, maksudnya suku Aus, suku Khazraj yang masih musyrik ketika itu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang yang mereka kenal, mereka pun kafir kepada Nabi tersebut, ya. Kenapa mereka kafir? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad karena Nabi terakhir tersebut ternyata bukan dari Yahudi, ya. Bukan Yahudi, ternyata dari Arab dan mereka tidak suka Nabi Arab. Mereka rasis, ya. Taib. Jadi kabar-kabar tentang akan muncul Nabi terakhir sudah heboh. Dan ini semua adalah irhasatun nubuwah, yaitu tanda-tanda akan ada muncul seorang Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Sebagian juga lama yang menambah, yaitu tentang dihancurkannya Abraha. Ya. Dihancurkannya Abraha. Tentara bergajah. Jadi ketika Abraha membawa pasukan gajahnya, tidak ada yang bisa mengalahkan Abraha. Orang-orang Arab berusaha melawan, mereka kalah semua. Abraha bawa gajah, ada yang bilang 8 ekor, ada yang bilang 12 ekor. Tujuannya dia untuk mencungkil Ka'bah sekali cungkil, sehingga Ka'bah bukan diruntuhkan, tapi dicungkil langsung oleh gajah-gajah tersebut. Ka'bah dilingkari dengan rantai, kemudian dicungkil. Ini sombongnya Abraha. Ternyata Allah kirim burung-burung yang kemudian menghancurkan aja Abraha dan tentara bergajah. Jadi tahun itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kenapa Allah hancurkan Abraha dan tentaranya? Ya, untuk memuliakan kaum Quraisy. Kenapa Allah muliakan kaum Quraisy? Yaitu mereka dimenangkan tanpa ada usaha mereka sedikit pun tidak ada. Mereka ketika datang Abraha, mereka kabur ke gunung-gunung. Ya, Abdul Muttalib pergi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong mereka. Kenapa? Karena Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy? Karena ada Bani Hashim. Kenapa? Di Bani Hashim tersebut ada seorang yang akan lahir, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasul lahir di tahun dihancurkannya pasukan bergajah tersebut. Ini semua bukti-bukti kenabian sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Ada berdasarkan hadis, ada yang berdasarkan rasional tadi yang saya sebutkan. Taib. Kita lanjutkan bukti-bukti kenabian selanjutnya. Ya. Selanjutnya tentang sirah Nabi. Ya. Yang kedua sirah Nabi. Ya. Sirah Nabi sudah pernah saya bahas. Sirah Nabi ini pernah saya bahas ini, saya tidak akan ulang lagi. Dan saya bahas dalam syarah Sittat Mawadhi' Minas Sirah. Ya, bisa dilihat di YouTube. Bahwasanya Allah mendesain sirah Nabi secara sederhananya. Allah mendesain sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari kehidupannya dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan, baik kekeluargaan, kehidupan keluarga, kehidupan persahabatan, kehidupan bertetangga, kehidupan bernegara, kehidupan peperangan, dengan berbagai macam kehidupan, kasus-kasus pembunuhan, kasus perzinahan, kasus pencurian, semua terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai prototipe, sebagai sampel untuk bisa digunakan dengan analogi, dengan kias, dengan dalil istimbat, sehingga semua hukum bisa digunakan sampai hari kiamat. Sehingga Allah mendesain sirah tersebut luar biasa. Makanya kita mau cari masalah apa saja pernah terjadi di zaman Nabi. Entah terjadi pada Nabi atau para sahabat atau tidak terjadi tapi bisa dikiaskan, dianalogikan. Dan sirah Nabi lengkap. Mau cari contoh seorang penguasa negara, Nabi jadi penguasa negara. Mau jadi contoh seorang ayah, Nabi seorang ayah. Jadi suami, Nabi seorang suami. Praktisi poligami, Nabi sebagai contoh praktisi poligami. Sebagai sahabat terbaik, sebagai mufti terbaik, sebagai guru terbaik, sebagai orang dermawan terbaik, sebagai pemberani yang terbaik, semua ada di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bertangga yang baik, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana ribut di antara rumah tangga, bagaimana kalau terjadi perceraian, bagaimana terjadi khulu, semua terjadi Allah desain sirah Nabi. Kaitannya dengan antara negara, bagaimana ketika kaum muslimin disiksa ketika di Mekah, bagaimana ketika kaum muslimin diserang, bagaimana ketika terjadi perjanjian damai dengan kaum kafir dalam perjanjian Hudaybiyah, bagaimana kalau berkoalisi sama non muslim, sebagaimana kaum muslimin berkoalisi dengan kabilah Khuza'ah, bagaimana kalau menyerang, dan banyak sekali. Bagaimana mensikapi tawanan, bisa dibunuh atau bisa dibayar fidyah atau dibebaskan secara, semua contoh ada. Semua contoh ada. Dan itu tidak akan antum dapatkan dalam syariat-syariat yang lain. Antum kalau bicara Nabi Musa memimpin negara juga enggak ada ya. Bagaimana dia jadi suami, berita tentang suami juga tidak ada, berita anak tidak ada. Bagaimana seorang bapak juga tidak ada ceritanya. Ya, tidak ceritanya. Apakah dia berpoligami juga tidak ada ceritanya. Ya. Nabi Sulaiman disebutkan dia berpoligami, tapi kehidupan poligaminya enggak ada. Maksud saya, sirah Nabi ini kata Ibnu Hazm, siapa yang mentadaburi sirah Nabi dengan jujur, maka dia mendapati bahwa ini adalah mukjizat tersendiri. Sirah Nabi ini mukjizat apa tersendiri. Sehingga semua kehidupan, urusan kehidupan lengkap sudah ada dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mukjizat Nabi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sendiri adalah mukjizat. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, ya. Dan saya sudah pernah bahas secara spesifik tentang kajian ini, antum bisa lihat di YouTube tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu saja, bagaimana Anas bin Malik berkata, saya kerja bersama Nabi 9 tahun, 10 tahun, Nabi tidak pernah berkata, kenapa kau tidak begini, kenapa kau melakukan begitu. Enggak pernah. 10 tahun majikan tidak pernah komentari anak buahnya, kenapa kau begini, kenapa kau tidak begini. Coba kalau kita, belum 10 tahun, baru sebulan sudah kita komentari, sudah kita omelin, sudah kita macam-macam, ya. Siapa majikan bisa begitu 10 tahun bertahan? Misalnya, lam ya'ibin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu ma'aban Nabi sallallahu ta'aman qat. Rasulullah sallallahu tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau suka Rasulullah makan, kalau tidak suka Rasulullah diamkan. Bayangkan, seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Kita Rasulullah tidak pernah bilang terlalu asin, tidak pernah. Kurang asin tidak pernah, terlalu manis, nah, terlalu panas, terlalu dingin, enggak pernah. Kalau suka makan, enggak suka didiemin. Mana ada kita satu hari coba tidak komentar makanan, susah. Baru beli bubur ayam, waduh kurang banyak. Bukan kurang asin, ini terlalu enak, kurang banyak. Tidak. Jangankan makanan yang kita beli, makanan yang gratis saja kita komentari. Udah gratis komentari, waduh kurang enak, tapi habis, subhanallah. Oleh karenanya kita renungkan saja Nabi akhlak luar biasa. Mulai dermawan Nabi, mustahil Nabi ini kecuali seorang Nabi. Semua hartanya didermawakan. Enggak mungkin ada orang bisa seperti kecuali seorang apa? Nabi. Luar biasa. Maksudnya Nabi akhlak terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap semua akhlak Nabi adalah mukjizat. Mukjizat. Dan saya kalau bisa dengar kajian khusus spesial tentang ini lebih baik karena saya tidak akan mengulangi lagi tentang mukjizat Nabi dan akhlak tersendiri. Ini diisyaratkan oleh Ibnu Katsir. Bahwasanya di antara mukjizat Nabi ada dua model, mukjizat hissiyah
yang terlihat seperti terbelahnya rembulan, air keluar dari jari-jarinya, dan ada mukjizat maknawiyah seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat tersendiri. Taib. Di antara bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengabarkan tentang masa depan, dan ini di antara hal yang menakjub. Rasulullah SAW sering menyebutkan akan begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini, termasuk dalam Al-Qur'an. Kata Allah, Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin." Kata Allah, Romawi kalah dari Persia. Ketika itu Romawi dikalahkan dengan kekalahan yang luar biasa. Yang menurut orang-orang Romawi tidak bakalan bisa mengembalikan kejayaannya kecuali mungkin puluhan tahun. Tapi Allah berkata, "Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun." Mereka kalah tapi mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun ya. Kalau tidak salah terjadi pembicaraan antara Abu Bakar dengan orang-orang musyrikin. Tapi ternyata benar, ya. Ternyata benar, setelah itu Romawi mengalahkan Persia dalam beberapa tahun, ya. Rasulullah mengabar tentang hal gaib dan terjadi benar, selalu benar, tidak pernah salah sama sekali. Demikian juga gaib tentang masa lalu. Rasulullah sebut tentang kisah Nabi Nuh, tentang kisah. Dan ini menakjubkan orang-orang ahlul kitab. Bagaimana Muhammad SAW bisa cerita tentang kisah Nabi Yusuf secara detail yang sebagian informasinya tidak ada dalam Taurat dan Injil. Kisah Yusuf, surat Yusuf, surat tersendiri. Dengan begitu indahnya dibacakan dengan berbagai macam faedah. Harusnya ahlul kitab beriman. Dari mana Muhammad tahu cerita tentang kisah Nabi Yusuf? Begitu detail. Bahkan Nabi yang mereka sangat puja, Nabi Musa. Rasulullah cerita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran berulang-ulang. Kisah Nabi Musa. Dengan detail, dengan begini kisahnya. Yang sebagian informasinya tidak terdapat dalam Taurat dan Injil. Demikiannya Nabi cerita Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana ibunya melahirkan, bagaimana dia bawa, bagaimana dia didustakan. Dan ada mukjizat yang disebut dalam Quran yang tidak dalam Injil yang sekarang. Itu Nabi Isa bisa bicara ketika masih kecil. Dalam Injil yang ada, sekarang tidak ada. Yang diakui oleh mereka. Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, ya. Ini tidak disebutkan bahwasanya Nabi Isa bicara ketika masih kecil. Tapi intinya hal-hal gaib diceritakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang menakjubkan lagi, poin berikutnya, Nabi menyampaikan berulang-ulang tanpa ragu sedikit pun. Cerita lagi tentang masa depan, menyampaikan akan terjadi begini, saya tahu terjadi di sana, saya tahu begini, tanpa ada ragu-ragu sama sekali. Kalau dia bukan Nabi, tentu dia, tunggu ya, maksudnya gini, enggak ada. Nabi bicara dengan tegas dan berulang-ulang tanpa ragu-ragu, menyampaikan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan dia seorang Rasul, menunjukkan dia diberi wahyu oleh Tuhan pencipta alam semesta. Kalau dia pembohong, dia kadang ragu, kadang maksudnya direvisi, maksudnya begini, seperti kita dipelintir, ngeles ini. Nabi tidak pernah begitu. Berulang-ulang menyampaikan hal gaib tanpa ragu-ragu, menunjukkan dia seorang Nabi. Kemudian di antara hal yang menakjubkan, di antara bukti kenabian Nabi, ini saya dapatkan dari Razi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Nabi yang kondisinya selalu zuhud. Itu manhaj Nabi, selalu hidup zuhud. Sejak beliau menjadi Nabi di Mekah, ketika ditindas, diusir-usir, sampai beliau menjadi penguasa di Madinah, sampai beliau menaklukkan orang-orang musyrikin, sampai ditakuti oleh Persia dan Romawi, tetap tidak berubah. Meskipun sudah mendapatkan ghanimah yang banyak, beliau tetap zuhud. Seandainya beliau pendusta, tidak mungkin beliau bertahan zuhud 23 tahun, paham? Kalau dia berusaha, pasti dia ingin cari apa? Dunia. Sekali-sekali kaya deh, sekali-sekali mewah-mewah. Enggak pernah Nabi seumur hidup mewah-mewahan. Enggak pernah. Menunjukkan dia benar-benar seorang apa? Seorang Nabi. Saya bacakan perkataan Razi, dia berkata, "Innahu tahammala fi ada'ir risalah anwa'an minal masyak wal mata'ib." Sungguhnya Rasulullah SAW menanggung, memikul beban untuk menyampaikan risalah Allah. Dalam menyampaikan risalah Allah, beliau memikul berbagai macam kesulitan dan keletihan, banyak sekali. Banyak urusan, banyak ini. Makanya sebagian ulama yang mengatakan sejak Allah berfirman kepada Nabi, "Qum fa'anzir", bangkitlah dan berperingatan, Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Selalu dari kerjaan satu, kerjaan berikutnya. Dari kepayahan satu, kepayahan berikutnya. Keletihan satu, keletihan berikutnya. Terus menerus tanpa berhenti.
Walam yadhhar fi azmihi futur wala fi israhi qusur. Dan selama beliau berjuang tidak pernah futur sama sekali. Kalau kita, aduh capek, udah istirahat dulu, dakwah libur dulu. Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah. 23 tahun tidak pernah futur, bayangkan. Kalau dia pendusta, dia pasti futur sekali-sekali, ya enggak? Kenapa dia tidak pernah futur? Dia seorang Nabi. Dan tidak pernah berlanjut, tidak pernah kusur, tidak pernah kurang. Selalu semangat Rasulullah SAW. Selalu semangat. Thumma annahu lamma qahara al-a'da wajada al-askar al-azim wa ad-daulah al-qahira al-qawiyah wa nafada amruhu fil amwal wal azwaj. Kemudian setelah dia akhirnya mengalahkan musuh-musuhnya dan dia punya pasukan yang besar dan dia punya negara yang kuat mengalahkan dan perintahnya berlaku baik dalam harta maupun dalam pernikahan. Lam yataghayyar an manhajihil awal, tidak berubah manhajnya begitu-begitu saja. Metodenya tidak berubah. Jadi orang pendusta begitu kaya berubah. Tadinya zuhud, begitu jadi pejabat jadi berubah. Jadi zuhud. berubah. Kenapa Nabi tidak berubah? Karena dia seorang apa? Nabi. Ini sebenarnya rasional sekali, logis. Ini bukti. Wa zuhdu fid dunya wal iqbal 'alal akhirah, setelah menjadi penguasa dan perkataannya yang berlanjut, apa yang dia ucapkan itu yang dikerjakan oleh anak buahnya. Beliau tetap zuhud di dunia dan tetap semangat untuk beribadah. Seandainya dia pendusta, dia pasti tidak begitu. Pasti ada libur meskipun seminggu. Enggak ada. Wa kullu man ansafa alima annal muzawwir la yakunu kadzalik. Dan semua orang yang jujur tentu tahu pendusta tidak mungkin demikian. Fa innal muzawwir innama yuzawwirul kadhiba wal batil 'alal khalqi liyajid ad-dunya. Sungguhnya pendusta dia melakukan kedustaan dan melakukan kebatilan untuk menipu masyarakat. Buat apa? Buat dapat dunia. Fa idza wajadaha wa lam yantafi' biha, apa ini? Saya tidak bisa baca tulisan saya sendiri. intinya kalau pendusta tidak mungkin bisa bertahan terus-menerus seperti itu. Maka kondisi Nabi yang zuhud terus-menerus menunjukkan dia seorang Nabi. Bayangkan Ibnu Hajar menyebutkan riwayat. Aisyah didatangi oleh tamu, kemudian tamu tersebut melihat tempat tidur Nabi yang jelek. Maka dia datangkan tempat tidur yang bagus buat Nabi. Kata Nabi, dari mana? Dari sini. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya mau dunia gampang, kembalikan ini. Kembalikan. Ketika sahabat menawarkan Rasulullah karena tidur ada bekas di perutnya, maka di lambungnya, alam nattakhidh laka wita'an, ya Rasul, tidak kita bikinkan engkau kasut yang lebih baik. Kata Rasulullah, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fataraka. Aku perumpamanku dengan dunia seperti orang yang sedang mengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, itulah dunia. Mampir sebentar, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan. Yang ngapain kemudian sibuk-sibuk dengan kemewahan hidup? Rasulullah mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Saya pasti sudah bagi-bagi. Kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang. Sampai Rasulullah SAW meninggal punya hutang kepada orang Yahudi. Untuk beli apa? Untuk beli gandum, kasih makan istri-istrinya. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW tidak pinjam sama sahabat? Kata para ulama, kalau Nabi pinjam sahabat, sahabat bilang tidak usah kembalikan. Nabi tidak ingin merepotkan apa? Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah ketika ada yang datang minta sesuatu, dia kasih. Sampai Rasulullah dimintai oleh orang-orang. Rasulullah sampai terdorong sampai ridak beliau tersangkut di bawah sebuah pohon. Kata Nabi, kembalikan ridakku. Kalau saya punya onta sebanyak pohon-pohon ini, saya akan bagi kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, kalian tidak akan mendapati aku pelit. Aku tidak akan pelit. Ya, jadi Rasulullah zuhud dan tidak pernah tidak zuhud sekalipun, menunjukkan dia bukanlah pendusta. Taib. Berikutnya yang keenam, di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu sempurna dan indahnya syariat. Syariat ini kalau kita perhatikan begitu detail. Begitu detail. Tidak mungkin Nabi ngarang. Nabi tidak sempat ngarang syariat, paham? Bikin aturan begini supaya tidak kontradiktif, begini. Tidak ada, datang syariat ini turun, Allah turunkan, ternyata setelah disusun luar biasa sempurna. Itu syariat Islam.
Kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Coba ambil satu fikih keluarga lengkap luar biasa. Dari fikih melamar, fikih nazar, fikih ditolak. Semuanya ada lengkap. Sampai maharnya dengan detail. Bagaimana kalau mahar begini, kalau mahar disebutkan, kalau mahar tidak disebutkan. Detail. Syarat dalam pernikahan, syarat-syarat pernikahan, lengkap semua. Bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, bagaimana kalau poligami pembagian hari, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Detail dalam syariat mana ada seperti ini. Ini enggak mungkin Muhammad ngarang. Kalau ngarang dia lupa syariat yang dulu, lupa syariat yang depan mau ngomong apa, tabrakan nanti. Tapi ternyata datang begitu sempurna, tidak kontradiktif. Muhammad mana sempat mau ngarang seperti ini, sementara dia tinggal di Mekah, tidak pernah belajar, tidak tahu cara membahas yang ilmiah, yang mantiki, yang sesuai silabus. Dia bukan akademisi, paham? Tapi bagaimana bisa muncul syariat seperti ini? Ini semua syariat dari siapa? Dari Allah. Subhanallah. Semua syariat kalau kita mau bahas satu persatu, syariat bertetangga versi Islam pasti terindah. Syariat fikul usrah, fikih keluarga pasti terindah. Fikih jinayat tentang kriminal pasti fikih Islam pasti terindah. Bahkan mungkin syariat yang tidak disukai oleh orang tentang ta'adud, tentang poligami ternyata juga mukjizat. Tapi intinya luar biasa maksudnya ini syariat enggak mungkin Muhammad ngarang, enggak mungkin, mustahil. Tidak sempat dia bikin tim, kemudian kita aja bikin satu tulisan, bikin tim, mikir lihat lagi, bikin satu paper saja terkadang harus. Ini Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang komprehensif kemudian sempurna, tidak mungkin kecuali turun dari siapa? Rabbul Alamin. Maka kalau ada yang coba-coba cari hukum selain Allah, Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Perbandingan hukum Allah dengan hukum manusia seperti Allah dengan manusia. Manusia yang ilmunya cetek, tidak ngerti apa-apa, coba-coba menyaingi hukum yang diturunkan oleh pencipta alam semesta yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi di antara dalil bahwasanya tanda bukti kenabian Nabi adalah sempurnanya syariat Islam. Baik. Berikutnya juga disebutkan oleh para ulama di antara bukti secara rasional, ini semua rasional ya, secara rasional. Tentang kenabian Nabi, yaitu Allah membiarkan Nabi mengakui sebagai Nabi 23 tahun. Seandainya dia pendusta selama 23 tahun, pasti Allah tidak biarkan dia menyebarkan kedustaannya bahwasanya dia utusan Tuhan selama 23 tahun. Bahkan Allah kasih mukjizat, bahkan Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Ini bukti bahwasanya dia seorang nabi. Kalau dia pendusta, pasti Allah matikan dia atau Allah bongkar penipuannya sebagaimana yang terjadi pada nabi-nabi palsu yang lainnya. Tidak mungkin Tuhan yang bijak, Tuhan yang hikmah membiarkan seorang penipu memakan diberi kekokohan sampai 23 tahun, enggak mungkin. Terus perkara Nabi semakin melejit, semakin membesar, semakin besar, semakin baik. Menunjukkan dia benar-benar seorang nabi utusan Allah. Kecuali Tuhannya ngawur ya. Dia pendosa terus dibiarin, Tuhannya ngawur, tidak hikmah, ini Tuhan enggak benar seperti ini. Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang apa? Nabi. Buktinya selama 23 tahun Allah biarkan, bahkan Allah kasih kekuatan, bahkan Allah kalahkan musuh-musuhnya, bahkan Allah menunjukkan bagaimana mukjizat-mukjizatnya. Taib. Yang terakhir yang ke-8 ya, terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ya, Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan yuha ilayya wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang nabi pun kecuali dikasih mukjizat yang membuat orang bisa beriman. Seperti Nabi Saleh, onta yang menakjubkan, ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan, Nabi Musa tongkat jadi ular, ya.
Nabi Isa tadi orang buta bisa langsung sembuh dan banyak mujizat-mujizat nabi-nabi terdahulu terkait dengan apa yang viral di zaman tersebut. Nabi Yusuf di zaman itu ada viral menafsirkan mimpi, tapi Nabi Yusuf menafsirkan mimpi yang semua orang tidak bisa tafsirkan dan tafsirannya 100% benar. Ya, tidak ada kesalahan 0%, 1% pun tidak ada. 100% benar. Ini mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Saleh ketika itu hidup di zaman orang suka dengan padang pasir dengan onta, maka Allah datangkan onta yang melaju karena mereka semua sibuk bangga-banggakan onta. Tahu-tahu ada onta yang luar biasa. Tetapi mukjizat nabi-nabi sebelumnya semuanya tidak bisa dilihat zaman sekarang. Hanya dilihat oleh orang-orang hidup sezaman dengan Nabi tersebut. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sebagai konsekuensi dia Nabi terakhir, maka harusnya mukjizat tersebut, mukjizat yang diberikan kepada Muhammad SAW harus terus bertahan sampai hari kiamat. Maka Allah pilihkan mukjizat Nabi dengan mukjizat Al-Quran. Yang keajaiban Al-Quran bisa dilihat oleh siapapun yang belajar Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap pengikutku yang paling banyak. Kenapa? Karena mukjizat Nabi bertahan. Mukjizat Nabi Musa yang bisa lihat di zaman Nabi Musa. Kita sekarang tinggal dengar cerita aja. Nabi Musa tunggul tongkat, kemudian air mengalir ke atas bukan ke bawah. Cuma dengar cerita. Tapi Al-Quran semua yang belajar tahu mukjizat Al-Quran. Adapun sisi mukjizat Al-Quran maka sangat banyak. Balaghahnya tidak kontradiktif. Afala yatadabburuna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsiran. Saya ada pengajian khusus tentang masalah ini, bisa dilihat judulnya Keagungan Al-Qur'an. Kemudian yang paling dahsyat tidak bisa ditiru, Allah tantangan, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an yang aku turun kepada hamba-Ku, maka datangkanlah surat semisalnya. Panggil pembantu-pembantu kalian. Penolong-penolong kalian untuk bisa buat seperti Al. Kalian kan bisa bahasa Arab seperti Muhammad. Apa bedanya kalian Muhammad? Sama-sama bisa bahasa Arab. Sama-sama bisa mengucapkan huruf hijaiyah. Bahkan kalian jago-jago syair, Muhammad tidak bisa syair. Muhammad bukan penyair. Kalian kan lebih jago. Kalau Muhammad bisa bikin gini, kalau ini karangan Muhammad, harusnya kalian bisa. Muhammad sendiri, kalian rame-rame. Harusnya bisa ngalahkan. Secara logika demikian. Ternyata mereka tidak mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah kalau jin dan manusia semuanya berkumpul satu padu, bikin seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Ya. Ini tantangan. Ini yang disebut dengan mukjizat. Tantangan dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisalnya. Ya. Belum mukjizat Al-Quran yang seperti buat bahagia. Orang baca bikin apa? Bahagia. Tidak pernah bosan untuk dibaca, diulang-ulang, tidak pernah bosan. Lihat penghafal Quran, mereka tidak bosan baca Al-Quran. Coba untuk baca novel. Sekali baca novel, ulang lagi. Saya sudah tahu ceritanya. Iya enggak? Iya enggak? Iya, tapi kalau Quran baca berulang-ulang, baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Bisa menangis lagi, bisa menangis lagi, bisa dari mana? Kalau bukan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib yang terakhir yang tentu mukjizat hissiyah, ya. Yang datang dalam riwayat-riwayat. Yang tadi kita sebutkan rata-rata mukjizat akliyah, ya, maksudnya rasional. Ini mukjizat tentu tidak akan kita bahas, ini banyak sekali. Seperti air terpancar dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu-tahu keluar keran di sini. Makanan sedikit jadi banyak. Rembulan terbelah 2. Banyak sekali. Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bisa lihat ke belakang, ya. Banyak sekali. Ini mukjizat yang tentu kalau kita bicara sama orang ateis mereka tidak percaya. Yang kita diskusikan sama orang ateis adalah masalah hujah-hujah yang rasional yang tadi kita sebutkan. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.